Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai kerusakan fisik, mekanik, dan kimiawi dalam sistem penyimpanan pangan. Anggota kelompok kami terdiri dari Clara Feni dengan NPM Air 03, Tiara Anggita dengan NPM Air 05, Safira Amelia dengan NPM Air 08, Hulwa Triana dengan NPM Air 021, Angel dengan NPM Air 041, Virus Nela dengan NPM akhir 046, Kesia dengan NPM akhir 47, saya sendiri Tasya Anggraini dengan NPM akhir 056, dan Fania Yurinda dengan NPM akhir 57. Boleh di next. Jadi latar belakang disusunnya makalah kami ini adalah pada dasarnya kerusakan pangan ini merupakan perubahan karakteristik fisik dan kimiawi bahan pangan yang menyimpang dari kondisi normalnya. Berdasarkan penyebabnya, kerusakan pangan itu terbagi menjadi kerusakan mikrobiologis, mekanis, kimia, dan biologis yang dapat terjadi akibat benturan, tekanan, suhu, cahaya, oksigen, maupun reaksi kimia selama distribusi dan penyimpanan. Dengan demikian, pencegahan kerusakan pangan perlu dilakukan. Pencegahan kerusakan pangan bertujuan untuk menghambat penurunan mutu dan memperpanjang masa simpan, mulai dari sebelum produksi hingga produk siap dikonsumsi. Salah satu upaya utamanya adalah dalam bentuk pengemasan yang tidak hanya berfungsi melindungi produk, tetapi juga mempertahankan sifat organoleptik, nutrisi, dan keamanan produk hingga akhir masa simpannya. Oleh karena itu, teknologi pengemasan memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga mutu dan keamanan pangan di sepanjang rantai distribusi. Boleh di next? Yang pertama itu adalah kerusakan fisik dan mekanik akibat distribusi dan transportasi. Kerusakan fisik itu merupakan kerusakan yang diakibatkan oleh gesekan, tekanan, maupun gangguan lingkungan seperti suhu dan kelembapan yang terjadi mulai dari proses panen, penyimpanan, hingga distribusi. Kerusakan ini umumnya itu tampak melalui perubahan sifat organoleptik seperti warna, aroma, tekstur, dan bentuk produk. Kerusakan fisik sendiri itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu memar, keruntuhan, perforasi, retakan, dan juga patahan. Yang pertama itu adalah memar yang ditandai dengan hancurnya jaringan di bawah permukaan kulit tanpa adanya robekan pada kulit. Lalu yang kedua itu ada keruntuhan yang ditandai dengan perubahan pada struktur produk secara keseluruhan sehingga bentuk aslinya itu tidak dapat dipertahankan. Yang ketiga ada perforasi yang ditandai dengan adanya lubang ataupun pori yang menembus permukaan produk akibat adanya tusukan dari benda tajam. Yang keempat itu adalah retakan yang ditandai dengan terbelahnya lapisan luar, sehingga muncul celah atau garis retak pada permukaan produk. Dan yang terakhir itu adalah patahan yang ditandai dengan terpisahnya produk menjadi dua bagian atau lebih akibat struktur yang tidak mampu untuk menahan beban kembali. Boleh dilanjut? Kerusakan-kerusakan fisik tersebut itu disebabkan oleh beberapa penyebab. Yang pertama itu adalah benturan, di mana benturan ini itu terjadi akibat tabrakan antar produk maupun produk yang terjatuh secara bebas ke permukaan keras selama penanganan dan pengangkutan. Lalu yang kedua itu ada tekanan yang terjadi ketika gaya eksternal bekerja secara tegak lurus pada produk, baik akibat tekanan antar produknya maupun dari permukaan keras kemasan. Yang ketiga itu adalah tusukan yang terjadi ketika benda tajam menembus permukaan produk, menyebabkan rusaknya sel-sel jaringan di sekitar areanya. Lalu ada getaran yang terjadi akibat gaya berulang yang menyebabkan sel-sel di bawah permukaan produk itu menjadi pecah, baik akibat gesekan antar produknya maupun kontak dengan permukaan keras kemasan. Dan yang kelima itu adalah gesekan yang terjadi pada skala mikro akibat gesekan antar produk maupun produk dengan permukaan keras kemasan yang secara perlahan mengikis lapisan pelindung dari permukaan produk. Boleh dilanjut? Nah, adapun dampak dari kerusakan fisik tersebut terhadap mutu pangan, itu yang pertama adalah migrasi air, di mana membran sel yang pecah itu melepaskan air bebas ke permukaan luka yang kemudian hilang melalui proses respirasi dan juga evaporasi. Hal ini juga berkaitan dengan pelunakan tekstur, di mana kerusakan sel itu menurunkan turgor dan mengubah komposisi dari dinding sel serta mendorang produksi selulase. Lalu dapat juga terjadi perubahan warna di mana pigmen yang terpapar oksigen akibat membran sel yang rusak itu mengalami oksidasi sehingga warna produk itu memudar hingga berubah menjadi kecoklatan. Dan yang terakhir itu adalah perubahan flavor di mana kerusakan mengubah komposisi senyawa volatil seperti ester, alkohol dan juga aldehid yang menjadi komponen utama pembentuk flavor. Boleh dilanjut?
Nah, adapun peran kemasan dalam mencegah kerusakan fisik tersebut, kemasan memberikan perlindungan fisik dari benturan, tekanan, dan juga gesekan yang dapat terjadi selama proses pengangkutan dan juga penyimpanan. Kemasan itu secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, tersier, di mana tersier ini bersifat sebagai kemasan paling luar dari produk pangan yang didistribusikan. Bahan kemasan tersier yang umum digunakan antara lain itu ada karton berlapis lilin, peti kayu, dan juga wadah plastik kaku. Untuk skala yang lebih besar, dapat juga digunakan karton bergelombang tipe B khususnya untuk produk perishable atau yang mudah rusak. Metode pemuatan itu juga sangat menentukan efektivitas dari perlindungan, di mana pengisian yang terlalu longgar itu menyebabkan produk bergerak dan juga saling berbenturan selama proses transportasi. Sedangkan pengisian yang terlalu padat itu dapat menimbulkan memar akibat tekanan antar produknya. Dapat digunakan juga bahan pengisi seperti koran yang dihaluskan atau dicacah, atau bahan imobilisasi seperti tray, liner, dan juga pad yang digunakan untuk menjaga posisi produk agar tetap stabil di dalam kemasan. Boleh dilanjut? Oke, masuk ke dalam subbab tentang reaksi pencoklatan dan oksidasi lemak. Seperti yang kita tahu, setiap bahan pangan itu dapat mengalami reaksi pencoklatan ataupun oksidasi lemak. Kita masuk dulu yang pertama ke dalam reaksi enzimatik, pencoklatan enzimatik, di mana pencoklatan enzimatik ini adalah proses reaksi yang melibatkan enzim PPO dan enzim POD dengan senyawa polifenol sehingga menghasilkan kuinon yang selanjutnya mengalami polimerisasi dan membentuk warna coklat. Biasanya pencoklatan enzimatik ini terjadi pada salah satu buah yaitu buah apel, bisa juga buah pir ataupun buah pisang. Untuk pencoklatan non-enzimatis, di mana pencoklatan non-enzimatik ini yaitu proses terbentuknya warna coklat pada bahan pangan yang terjadi tanpa melibatkan aktivitas enzim. Reaksi pencoklatan non-enzimatik ini biasanya terdiri dari tiga macam, yaitu karamelisasi, reaksi Maillard, dan oksidasi vitamin C. Untuk reaksi pencoklatan dan oksidasi lemak, selanjutnya reaksi pencoklatan dan oksidasi lemak, bagian oksidasi lemak dan minyak. Secara umum, bahwa setiap bahan pangan juga dapat mengalami oksidasi lemak ataupun minyak yang dapat merusak akibat adanya proses oksidasi tersebut, terutama ketika terpapar panas, oksigen, cahaya, ataupun saat digunakan dalam proses pengolahan secara berulang. Kerusakan oksidatif tersebut terjadi ketika senyawa radikal bebas bereaksi dengan asam lemak tak jenuh, khususnya PUFA, sehingga menyebabkan penurunan kualitas minyak ataupun lemak. Dampak dari proses ini diantaranya muncul ketengikan, adanya perubahan rasa, aroma, serta menurunkan mutu sensori dari produk pangan tersebut. Untuk faktor pemicu dan cara pencegahannya bisa terlampir pada slide. Yang pertama, faktor pemicu dari reaksi pencoklatan ataupun oksidasi lemak ini secara umum meliputi yang pertama oksigen, di mana oksigen ini akan memicu oksidasi senyawa fenolik dan asam lemak tak jenuh. Yang kedua adalah suhu tinggi, di mana suhu tinggi ini akan mempercepat aktivitas enzim dan reaksi kimia seperti Maillard, karamelisasi ataupun oksidasi. Faktor yang ketiga adalah paparan cahaya, meningkatkan pembentukan radikal bebas yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim dan laju reaksi pencoklatan. Faktor yang kelima yaitu adalah kadar air ataupun aktivitas air yang dimana menentukan mobilitas reaktan dan kecepatan reaksi. Faktor yang selanjutnya adalah kerusakan fisik bahan, di mana contohnya itu dari proses pengirisan, pengupasan, ataupun benturan saat terjadinya perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang selanjutnya yaitu logam peroksidan, di mana logam tersebut dapat mempercepat oksidasi lemak pada beberapa bahan tertentu. Yang selanjutnya juga adalah kandungan asam lemak tak jenuh ataupun PUFA, di mana suatu bahan pangan yang mengandung PUFA akan lebih mudah teroksidasi. Dan faktor yang terakhir adalah lama penyimpanannya, itu dapat mengakumulasikan kerusakan pada mutu pangan. Untuk mencegah
Terjadinya reaksi pencoklatan ataupun oksidasi lemak minyak pada suatu bahan pangan dapat dilakukan beberapa cara. Untuk pencoklatan enzimatik, dapat melakukan tiga cara umum. Yang pertama adalah balancing untuk menginaktivasi enzim PPO dengan pemanasan singkat. Kemudian adanya juga dengan perendaman asam seperti menggunakan lemon ataupun asam sitrat lainnya untuk menurunkan pH dan menghambat PPO. Yang selanjutnya adalah asam ascorbat atau menggunakan vitamin C di mana akan mereduksi quinone sehingga warna coklat tidak terbentuk. Untuk mencegah pencoklatan non-enzimatik dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama adalah mengontrol suhu pemanasan agar tidak melewati titik karamelisasi, mengulangi konsentrasi gula juga agar tidak terjadi karamelisasi, dan yang ketiga adalah mengatur pH lebih asam untuk memperlambat reaksi. Untuk mencegah oksidasi lemak dan minyak, dapat dilakukan berbagai cara. Yang pertama, meminimalkan paparan oksigen, cahaya, ataupun panas pada suatu bahan pangan. Yang kedua adalah menggunakan kemasan vakum atau kemasan yang tidak tembus cahaya. Yang ketiga adalah menyimpan bahan pangan tersebut pada suhu rendah. Dan yang keempat adalah menambahkan antioksidan untuk menangkal radikal bebas dan mencegah ketengikan. Oke, baik. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kerusakan berupa ketengikan dan juga perubahan warna. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai ketengikan terlebih dahulu, di mana ketengikan ini dibagi menjadi dua berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu ada ketengikan hidrolitik dan juga ketengikan oksidatif. Di mana untuk ketengikan hidrolitik sendiri itu disebabkan oleh trigliserida yang dipecah oleh air ataupun enzim lipase menjadi asam lemak bebas yang kemudian memunculkan aroma tengik. Kemudian juga ada ketengikan oksidatif yang disebabkan oleh lemak tak jenuh yang bereaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan hidroperoksida lalu terurai menjadi aldehid dan keton yang menyebabkan timbulnya bau tengik. Nah, dua jenis ketengikan ini dipicu oleh berbagai faktor, yaitu adanya kadar air yang tinggi, oksigen, suhu, dan juga cahaya, yang dimana akan berdampak terhadap produk, yang dimana akan menimbulkan bau tengik, rasa pahit, warna yang berubah, dan juga umur simpan yang menurun. Nah, kemudian untuk perubahan warna sendiri di sini, jadi warna pangan itu biasanya berasal dari pigmen alami, yang dimana ternyata pigmen alami tersebut bisa apa namanya, mengalami kerusakan selama penyimpanan, apalagi jika penyimpanan tersebut dilakukan secara tidak tepat. Di mana contohnya di sini misalnya seperti klorofil yang merupakan pigmen hijau yang banyak terdapat pada sayuran, itu bisa berubah menjadi kecoklatan apabila terdapat di dalam kondisi yang panas ataupun asam. Kemudian juga ada antosianin yang merupakan pigmen warna merah ungu yang biasanya juga terdapat pada buah dan sayur, itu bisa mengalami pemudaran warna jika ditempatkan pada kondisi dengan suhu tinggi, oksigen, dan juga cahaya. Kemudian juga ada karotenoid yang merupakan pigmen kuning oranye, itu bisa mengalami oksidasi sehingga warnanya akan memucat dan juga kandungan provitamin A di dalamnya akan menurun. Nah, dari kerusakan-kerusakan pigmen alami tadi itu bisa mengakibatkan produk menjadi terlihat kusam dan juga kurang segar sehingga bisa menurunkan minat jual. Yang selanjutnya, boleh di next. Nah, yang selanjutnya, jadi dari yang sudah saya paparkan tadi, untuk ketengikan dan juga perubahan warna sendiri itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti misalnya pH, suhu, dan juga cahaya. Untuk pH sendiri, di sini contohnya bisa kita lihat dari pigmen alami gitu, di mana misalnya nih, pada klorofil yang merupakan pigmen warna hijau itu biasanya tidak stabil pada suasana asam, tapi sebaliknya, pada antosianin itu bisa lebih stabil jika ditaruh di pH atau kondisi asam. Kemudian untuk suhu tinggi sendiri, itu bisa mengakibatkan percepatan degradasi pigmen dan juga oksidasi lemak. Sedangkan untuk cahaya atau UV itu bisa memicu fotooksidasi yang menyebabkan warna yang memudar dan juga lemak yang bisa menyebabkan adanya timbulnya bau tengik. Nah, dari pengaruh pH, suhu, dan juga cahaya tadi itu bisa berdampak terhadap visual, aroma, dan juga nilai jual produk. Di mana secara visual sendiri produk itu bisa mengalami pemucatan atau bisa mengalami warna yang kusam yang akibatnya nantinya produk tersebut bisa dianggap tidak segar. Kemudian secara aroma sendiri produk bisa menimbulkan bau tengik yang diakibatkan dari oksidasi yang menghasilkan aldehid dan juga keton. Kemudian secara nilai jual sendiri, produk itu bisa mengalami minat beli yang turun dan menyebabkan potensi kerugian ekonomi akibat dari adanya penurunan mutu sensori. Boleh di next.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana suhu dan cahaya dapat menyebabkan kerusakan pangan baik selama penyimpanan maupun distribusi. Pertama, kita akan bahas mengenai fluktuasi suhu dan cold chain. Suhu ini merupakan faktor yang paling krusial dalam menentukan laju kerusakan pangan karena hampir semua reaksi kimia, biokimia, dan aktivitas mikroba itu dipengaruhi oleh temperatur. Oleh karena itu, digunakan sistem cold chain, yaitu sistem rantai dingin yang menjaga suhu tetap stabil sejak panen, penyimpanan, transportasi, hingga produk sampai ke konsumen. Namun dalam praktiknya tuh masih sering terjadi yang namanya time temperature abuse, yaitu penyimpangan suhu selama distribusi. Hal ini tuh bisa terjadi di bagian gudang, kendaraan pendingin, maupun display retail. Selanjutnya ada fenomena yang bernama freezer burn atau rekristalisasi es pada pangan beku. Freezer burn ini terjadi akibat sublimasi es sehingga permukaan produk ini menjadi kering, berubah warna, dan kualitas tekstur menurun. Selain itu, fluktuasi suhu menyebabkan kristal es kecil mencair lalu dapat bergabung kembali menjadi kristal besar. Proses ini makanya disebut sebagai rekristalisasi. Kristal es yang besar ini dapat merusak membran sel dan jaringan pangan terutama pada daging beku, sehingga saat dicairkan terjadi drip loss atau keluarnya cairan berlebihan. Akibatnya, tekstur tersebut menjadi lembek dan mutu produk menurun secara irreversible. Kemudian ada juga chilling injury, yaitu kerusakan pada buah dan sayuran tropis akibat suhu rendah yang sebenarnya belum mencapai titik beku. Bagian berikutnya adalah pengaruh paparan cahaya UV dan visible light terhadap pangan. Cahaya termasuk UV dan cahaya tampak itu mampu memicu reaksi fotokimia dan fotooksidasi yang merusak komponen pangan seperti vitamin, lemak, dan pigmen alami. Yang pertama adalah degradasi vitamin, khususnya riboflavin dan vitamin B2. Riboflavin ini sangat sensitif terhadap cahaya pada panjang gelombang sekitar 415 sampai 455 nanometer, di mana paparan cahaya fluorescence selama beberapa jam itu dapat menurunkan kandungan riboflavin secara drastis. Selain rusak, riboflavin juga dapat bertindak sebagai photosensitizer yang menghasilkan radikal bebas dan singlet oksigen, sehingga mempercepat kerusakan lipid dan protein, terutama pada produk susu. Selanjutnya adalah fotooksidasi lemak dan pembentukan ketengikan, di mana asam lemak tak jenuh atau PUFA sangat rentan terhadap cahaya dan oksigen. Dengan bantuan fotosensitizer seperti riboflavin, klorofil, atau myoglobin, cahaya dapat menghasilkan singlet oksigen yang menyerang ikatan rangkap lemak. Reaksi ini akan menghasilkan aldehid dan keton yang menyebabkan bau tengik atau off flavor. Yang terakhir adalah degradasi pigmen pangan, di mana pigmen alami seperti karotenoid, antosianin, klorofil, dan betalanin itu sangat sensitif terhadap cahaya, di mana paparan cahaya ini akan menyebabkan warna pangan memudar dan aktivitasnya antioksidannya akan menurun. Boleh di next? Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga mengenai konsep Q10, yaitu konsep yang digunakan untuk melihat seberapa besar perubahan suhu mempengaruhi laju kerusakan pangan. Q10 atau dikenal sebagai the rule of 10, itu artinya kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius dapat mempercepat reaksi kerusakan pangan beberapa kali lipat. Secara umum, sebagian besar pangan itu memiliki nilai Q10-nya sekitar 2-3. Jadi, jika suhu naik 10 derajat Celcius, laju kerusakan tuh bisa meningkat 2 hingga 3 kali lebih cepat. Sebaliknya, pendinginan juga dapat memperlambat kerusakan secara signifikan. Rumus Q10 pada slide itu menunjukkan hubungan antara laju reaksi pada dua suhu berbeda, yaitu R1 pada suhu T1 dan R2 pada suhu T2. Konsep ini tuh lebih sederhana dibandingkan persamaan Arrhenius, sehingga banyak digunakan dalam industri pangan untuk memperkirakan umur simpan dan merancang sistem cold chain. Pada grafik di bawah ini terlihat bahwa setiap mekanisme kerusakan ini memiliki nilai Q10 yang berbeda, di mana respirasi hortikultura memiliki sensitivitas suhu yang tinggi. Kemudian reaksi enzimatik seperti pencoklatan oleh PPO, pertumbuhan mikroba, dan oksidasi lipid. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan suhu dapat mempercepat berbagai jenis kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda, di mana konsep Q10 ini menjelaskan mengapa refrigerasi dan pembekuan ini sangat penting dalam
pengawetan pangan. Misalnya stroberi yang disimpan pada suhu rendah dapat bertahan jauh lebih lama dibandingkan pada suhu ruang. Namun Q10 ini masih memiliki keterbatasan karena nilainya tidak selalu konstan dan dapat berubah tergantung jenis reaksi, suhu, pH, maupun aktivitas airnya. Boleh di next. Yang terakhir, ini ada juga rekomendasi kondisi penyimpanan untuk berbagai jenis pangan agar kerusakan itu dapat diperlambat. Untuk buah dan sayuran segar, komoditas dari daerah beriklim sedang seperti apel, wortel, dan kol itu sebaiknya disimpan pada suhu 0-2 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi sekitar 90-98%. Sedangkan buah tropis seperti pisang, mangga, dan pepaya itu memerlukan suhu yang lebih tinggi sekitar 10-15 derajat Celcius agar tidak mengalami chilling injury. Pada produk hewani segar, pengendalian suhu itu harus lebih ketat karena sangat rentan terhadap pertumbuhan mikroba. Seperti daging simpan, itu sebaiknya disimpan pada suhu 0-4 derajat Celcius. Sedangkan ikan dan hasil laut itu mendekati 0 derajat Celcius dengan masa simpan yang relatif singkat. Pada produk susu pasteurisasi juga harus disimpan dingin dan terlindung dari cahaya, karena cahaya ini dapat merusak riboflavin dan mempercepat oksidasi lemak. Untuk produk beku, suhu idealnya itu adalah minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah, di mana suhu ini itu mampu memperlambat hampir seluruh reaksi kimia dan aktivitas mikroorganismenya. Namun fluktuasi suhu itu tetap harus dihindari karena dapat menyebabkan rekristalisasi es dan penurunan mutu produk. Sementara untuk produk kering dan minyak, umumnya tuh disimpan pada suhu 15-21 derajat Celcius dengan kelembapan yang relatif rendah. Kondisi ini penting di mana untuk mencegah pertumbuhan mikroba, oksidasi lemak, dan reaksi Maillard. Boleh di next. Selanjutnya, masuk ke penjelasan teknologi pengemasan pangan, khususnya dari dua hal utama, yaitu fungsi kemasan dan jenis material yang digunakan. Secara umum, kemasan pangan tidak hanya berfungsi sebagai pembungkus, tetapi juga sebagai pelindung produk. Kemasan dapat melindungi pangan dari kerusakan fisik seperti benturan, tekanan, gesekan, dan getaran selama proses penyimpanan maupun distribusi. Selain itu, kemasan juga membantu menjaga bentuk, tekstur, kebersihan, dan tampilan produk agar tetap layak untuk dikonsumsi. Selain melindungi secara fisik, kemasan juga berperan dalam menghambat kerusakan kimiawi. Kerusakan ini bisa terjadi karena pengaruh oksigen, uap air, cahaya, dan suhu yang dapat menyebabkan perubahan warna, rasa, aroma, ketengikan, hingga penurunan mutu pangan. Karena setiap produk memiliki karakteristik yang berbeda, maka material kemasan yang digunakan juga harus disesuaikan. Beberapa material yang umum digunakan adalah plastik, logam, kertas atau karton, dan juga kemasan komposit. Yang pertama dari plastik sendiri. Plastik bersifat ringan, fleksibel, mudah dibentuk, dan banyak digunakan untuk makanan ringan, roti, mie instan, dan juga frozen food. Untuk logam, bersifat kuat, kedap cahaya dan udara, dan juga cocok untuk makanan kaleng dan minuman kaleng. Untuk komposit sendiri adalah gabungan kertas, plastik, dan aluminium foil yang digunakan pada susu UHT, kopi saset, dan juga bumbu instan. Selanjutnya, untuk kertas atau karton, bersifat ringan, mudah dicetak, dan cocok untuk produk kering. Boleh di next. Nah, setelah mengetahui fungsi dan jenis material kemasan, hal penting berikutnya adalah kemampuan kemasan dalam menahan faktor dari luar. Kemampuan inilah yang disebut dengan permeabilitas kemasan. Permeabilitas kemasan sendiri adalah kemampuan bahan kemasan dalam menahan atau melewatkan uap air, oksigen, dan juga cahaya. Hal ini penting karena ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi mutu dan umur simpan produk pangan. Pertama, untuk uap air dapat membuat makanan kering menjadi lembab, menggumpal, atau kehilangan kerenyahan. Kedua, oksigen dapat menyebabkan oksidasi, ketengikan, serta perubahan warna, rasa, dan aroma. Ketiga, cahaya dapat mempercepat kerusakan zat gizi dan juga warna, terutama pada pangan yang mengandung lemak. Oleh karena itu, produk yang sensitif terhadap uap air, oksigen, dan cahaya ini membutuhkan kemasan pelindung seperti kemasan gelap, buram, aluminium foil, atau multilayer. Jadi pemilihan material kemasan tidak hanya dilihat dari bentuk atau tampilannya, tapi juga dari kemampuannya melindungi produk dari faktor lingkungan.
Kemudian dari sisi labelisasi dan regulasi, label pada kemasan pangan harus memuat informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Informasi penting yang perlu dicantumkan antara lain ada nama produk, komposisi, berat bersih, produsen, lalu kode produksi, tanggal kadaluarsa, nomor izin edar, dan keterangan halal apabila dipersyaratkan. Ketentuan label pangan olahan di Indonesia mengacu pada Peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 yang diperbarui melalui Peraturan BPOM nomor 20 tahun 2021 dan Peraturan BPOM nomor 6 tahun 2024. Sementara itu, keamanan kemasan pangan diatur dalam Peraturan BPOM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan. Regulasi ini menegaskan bahwa kemasan yang kontak langsung dengan pangan harus aman dan tidak menyebabkan migrasi zat berbahaya ke dalam makanan. Boleh di next? Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan pada produk pangan spesifik. Untuk yang pertama terdapat produk segar. Jadi, pada produk segar seperti buah, sayur, dan daging, kerusakan sangat mudah terjadi selama penyimpanan maupun distribusinya. Hal ini disebabkan karena produk segar masih mengalami aktivitas biologis seperti pertumbuhan mikroorganisme, respirasi, dan juga reaksi oksidasi. Nah, pada buah dan sayur, kerusakan biasanya ditandai dengan perubahan warna, tekstur menjadi lebih lembek, serta penurunan kesegaran. Sedangkan pada daging, perubahan warna menjadi lebih coklat dan muncul bau tengik dapat terjadi akibat oksidasi lemak. Untuk mengendalikan kerusakan tersebut, dapat diterapkan sistem cold change dan pre-cooling. Pendinginan ini bertujuan memperlambat metabolisme produk dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, kelembapan relatif atau relative humidity juga perlu dikontrol agar tidak terjadi kehilangan air yang menyebabkan pelayuan atau pertumbuhan jamur. Selain pengendalian suhu, digunakan juga kemasan seperti vacuum packaging dan modified atmosphere packaging atau MAP. Kemasan ini berfungsi mengurangi oksidasi, memperlambat pecoklatan, mempertahankan kesegaran produk, serta menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Boleh di next? Yang kedua, terdapat produk kering dan snack. Jadi pada produk kering dan snack, kerusakan utama yang sering terjadi adalah oksidasi lipid dan penyerapan kelembapan dari lingkungan. Kedua proses ini dapat menyebabkan perubahan rasa, muncul bau tengik, maupun menurunnya kerenyahan pada produk. Nah, oksidasi lipid biasanya terjadi pada produk yang mengandung lemak seperti keripik atau steak goreng. Reaksi ini dapat dipercepat oleh paparan oksigen, cahaya, maupun suhu penyimpanan yang tidak sesuai. Sementara itu, penyerapan kelembapan menyebabkan tekstur produk menjadi melempam sehingga kualitas sensorinya menurun. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan pengemasan seperti modified atmosphere packaging atau MAP, oksigen absorben, dan desikan. MAP berfungsi mengurangi kadar oksigen dalam kemasan sehingga oksidasi dapat diperlambat. Oksigen absorber membantu penyerapan sisa oksigen, sedangkan desikan digunakan untuk mengontrol kelembapan di dalam kemasan agar produk tetap renyah. Selain itu, saat ini juga mulai dikembangkan kemasan aktif dan bioplastik sebagai alternatif kemasan yang lebih ramah lingkungan, sekaligus mampu mempertahankan mutu selama penyimpanan. Boleh di next? Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan dua teknologi pengemasan modern, yaitu Modified Atmosphere Packaging atau MAP dan Packaging Vacuum. Nah, MAP ini adalah teknik pengemasan dengan cara mengatur komposisi gas di dalam kemasan, terutama oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Oksigennya itu yang lebih rendah dapat membantu memperlambat respirasi dan oksidasi, sedangkan karbon dioksida dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Contohnya pada buah naga. Penggunaan MAP pada suhu 10 derajat Celcius dapat memperpanjang umur simpan hingga 25 hari. Sementara itu, vakum packaging bekerja dengan cara mengeluarkan udara dari dalam kemasan. Karena kadar oksigen berkurang, proses oksidasi lemak, perubahan warna, dan pertumbuhan mikroba aerob dapat diperlambat. Teknologi ini banyak digunakan pada produk seperti daging, ikan, keju, dan produk olahan. Boleh di next? Selanjutnya, selain MAP dan vacuum packaging, ada juga teknologi active packaging dan smart packaging. Nah, active packaging ini adalah kemasan yang tidak hanya melindungi produk, tetapi juga aktif berinteraksi dengan lingkungan di dalam kemasan. Contohnya adalah oksigen scavenger untuk menyerap oksigen, selanjutnya moisture absorber untuk menyerap uap air agar produk tetap renyah, dan antimikrobial packaging untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Nah, berbeda dengan itu, smart packaging lebih berfungsi sebagai
pemantau kondisi produk. Contohnya adalah indikator kesegaran, sensor gas, dan time temperature indicator atau TTI. Nah, teknologi ini membantu mengetahui apakah produk masih segar, apakah terjadi perubahan gas, atau apakah produk pernah mengalami penyimpanan pada suhu yang tidak sesuai. Jadi secara umum, teknologi pengemasan modern membantu menjaga mutu, keamanan, dan umur simpan pangan. Boleh di next. Baik, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kerusakan pangan selama penyimpanan dan distribusi dapat terjadi melalui mekanisme fisik, mekanik, maupun kimiawi yang saling berkaitan, di mana kerusakan fisik akibat benturan, tekanan, getaran, dan gesekan dapat memicu kerusakan lanjutan berupa perubahan warna, tekstur, aroma, dan penurunan nilai gizi. Reaksi kimia seperti pencoklatan dan oksidasi lemak turut memperparah penurunan mutu pangan, dan lajunya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, pH, kadar air, oksigen, serta paparan cahaya. Fluktuasi suhu dapat memicu freezer burn, rekristalisasi es, dan chilling injury. Sementara paparan cahaya mempercepat degradasi vitamin, pigmen, dan lemak melalui reaksi fotooksidasi. Oleh karena itu, penerapan teknologi pengemasan modern seperti MAP, vacuum packaging, active packaging, dan smart packaging menjadi solusi penting dalam mengendalikan kondisi lingkungan kemasan untuk mempertahankan mutu dan memperpanjang umur simpan produk pangan. Boleh di next? Untuk sarannya, penanganan pangan sejak tahap panen hingga distribusi perlu dilakukan dengan lebih cermat untuk meminimalkan kerusakan fisik yang dapat memicu penurunan mutu secara berantai. Kondisi penyimpanan seperti suhu, kelembapan, dan paparan cahaya juga perlu dikendalikan secara konsisten sesuai karakteristik masing-masing jenis pangan. Selain itu, penerapan teknologi pengemasan yang tepat perlu terus didorong, termasuk pada skala industri kecil dan menengah sebagai upaya nyata dalam menjaga keamanan dan mutu pangan hingga sampai ke tangan konsumen. Kedepannya, inovasi di bidang pengemasan pangan diharapkan terus berkembang dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan agar solusi yang dihasilkan efektif secara teknis sekaligus bertanggung jawab secara ekologis. Boleh di next? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat pertanyaan, dapat ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.